Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arif Nurmansyah. Hai guys, kali ini kita akan membahas soal bocoran di part 2, di mana part satunya kita udah kemarin beberapa hari kemarin. Bisa kalian dilihat di video-video sebelumnya ya, atau lihat di deskripsi nanti linknya akan saya cantumkan di situ. Jadi kali ini kita akan bahas bocoran soal yang part 2. Kita bahas yang perhitungan. Kalau yang sebelumnya kita adalah bahas tentang klinis ya. Oke, kita masuk. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 1. Di mana nomor 1 ini kita masuk ke HPP. HPP itu tuh kan untuk menentukan harga pokok penjualan. Nah, di HPP itu tuh ada faktor harga jual sama nilai stok barang. Yang dimana dalam penentuan ini ada terdapat beberapa rumus yang dipakai. Terus bagaimana sih cara nentuinnya gitu? Jadi kalau yang pertama, kita pakai yang HPP rupiah. Kalau dimintanya HPP rupiah, jadi rumusnya pakai yang ini. Sedangkan untuk yang dimintanya adalah persen HPP, kita pakai rumus yang ini. 1 per faktor jual dikali 100%. Sedangkan jika diminta HPP adalah nilai stok barang, kita pakai yang ini. Rumus 1. Nah, dari soal-soal yang kemarin, ini rumus yang sering dipakai. Jadi kalian harus hafalin rumus-rumus ini. Untuk rumus kedua, seperti ini tapi jarang dipakai ya. Yang sering dipakai itu yang ini. Ini sering banget dipakai untuk nilai stok barang. Lanjut ke BEP. Jadi BEP itu break even point, yang dimana itu total pendapatan sama sehingga tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Jadi untuk memanajemen agar tidak terjadinya kerugian. Di BEP ini terdapat dua rumus juga, yang dimana ada rumus unit sama rumus rupiah. Kalau dimintanya unit, kita pakai yang rumus ini. Terus kalau dimintanya yang rupiah, kita pakai yang ini. Nah, di rumus itu, yang sering kita pakai biasanya yang ini, di soal-soal itu. Ini yang unit, yang sering dipakai. Jadi kalian harus hafalin. Terus sedangkan yang rupiah, kita pakai yang ini. Lanjut lagi ke laba bersih. Jadi untuk menentukan laba bersih adalah caranya untuk menentukannya bagaimana sih gitu. Laba kotor terus dikurangin beban. Nah, beban itu apa aja? Beban itu ada modal, HPP, biaya, operasional, sama yang lainnya kan. Nah, rumusnya kita masuk ke rumus persen laba bersih. Laba kotor dikurang beban dibagi sama penjualan dikali 100%, atau menggunakan rumus langsung jika diketahui langsung laba bersihnya gitu ya, dibagi sama penjualan dikali 100%. Untuk laba kotornya sendiri, kita cara hitungnya adalah laba kotor sama dengan penjualan dikurang HPP dibagi sama penjualan dikali 100, atau persen laba kotor per penjualan dikali 100 ya. Ini biasanya kalau di soal itu udah diketahui laba kotornya sekian sama laba bersihnya sekian. Jadi kita pakai rumus yang ini. Tapi kalau nggak diketahui kita pakai yang ini ya. Lanjut soal berikutnya, kisi-kisinya. Ini tentang EOQ. Jadi kita kapan sih untuk menentukan EOQ gitu? Rumus EOQ ini bertujuan untuk meminimalkan biaya yang untuk pembelian yang meminimalkan. Maksudnya gini, gimana ya? Untuk mendapatkan biaya seminimal mungkin gitu. Jadi biaya seminimal mungkin tapi mendapat keuntungan yang besar. Atau paling tidak jangan rugi lah gitu ya. Jadi di rumusnya itu adalah EOQ sama dengan 2 adalah ketetapan dari rumus, kebutuhan rata-ratanya dikali biaya pesan, dibagi biaya per beli unit, dikali biaya simpan. Ini untuk rumus EOQ.
ini sering muncul, walaupun EOQ ada EOI, tapi yang sering muncul itu adalah EOQ ya. Jadi kalian hafalin ini, harus hafal deh ini. Terus masuk ke ROA. ROA itu untuk mengetahui tingkat pengambilan aset. Rumusnya adalah persen ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Nah, aset itu apa aja? Jadi aset itu sama dengan kayak aktiva. Lalu aktiva tuh apa? Gimana? Aktiva itu meliputi semua total harta termasuk modal dan hutang. Masuk ke ROI, itu tuh adalah return on investment, yang dimana kata lainnya adalah untuk mengetahui tingkat pengambilan investasi. Rumusnya bisa menggunakan ini. Ini kalau udah diketahui laba bersihnya, kita bagiin sama modal dikali 100%. Atau menggunakan rumus ini. Total penjualan dikurang investasi dibagi investasi dikali 100%. Lanjut ke nomor 9, ROE, Return on Equity. Jadi untuk di sini biasanya adalah untuk mengetahui laba bersih atau keuntungan dari modal, kepemilikan sendiri, aset, atau investasi. Yang dimana rumusnya dipakai adalah sebagai berikut. Laba bersih dibagi sama ekuitas kali 100%. Nah, ekuitas itu apa? Jadi, maksudnya, jadi untuk mendapatkan ekuitas itu gimana di ROE-nya? Adalah aset dikurang kewajiban. Kewajiban itu meliputi biasanya kalau di soal itu adalah hutang. Kewajiban itu adalah hutang. Lanjut ke nomor 10. Kita masuk di tentang pengadaan. Jadi pengadaan yang sering keluar banget, yang sering muncul banget itu adalah konsumsi sama epidemiologi. Kalian harus paham detail tentang rumusnya dan harus mengetahui rumusnya juga ya. Jadi untuk konsumsi itu adalah CT sama dengan rata-rata pemakaian dikali waktu, terus ditambah sama safety stock dikurang sisa stok. Sedangkan kalau untuk epidemiologi atau kasus tentang penyakit, kita ketahuin jumlah kasusnya berapa, dikaliin sama jumlah obat sesuai standar pengobatan, ditambah buffer stock, ditambah safety stock, sama dikurangin safety stock. Jadi ini nanti akan dapat hasilnya. Kalian bisa menggunakan dua rumus ini. Lanjut ke perhitungan pola NPR. Nah, di pola NPR, yang terpenting kalian harus menghafalin ini. Walaupun nggak hafal 100%, kalian harus tahu kata kuncinya. Untuk yang N itu diperkirakan homogen, terus yang P itu berasal supplier yang telah terkualifikasi untuk pengujian identitas. Ini, pengujian identitas. Terus yang R, itu tuh diperlukan untuk sampling perhitungan dari herbal atau ekstrak. Ini di soal tertera kok, dia tuh untuk apa sih, untuk ekstrak kah, atau untuk pengujian identitas kah, atau diperkirakan homogen gitu. Cara menghafal rumusnya biar kalian mudah adalah kalian urutin N, P, R. Jadi urutin aja yang pertama itu 1 plus N, maksudnya 0,4 dikali N, R sama dengan 1,5. Kalian hafalin aja caranya. Kalian harus urutin ini ya, NPR gitu. Jadi di tengah-tengah itu nggak ada satunya. Jadi bayangin aja, pertamanya 1, di tengah-tengahnya adalah 0, di akhirnya adalah 1 lagi. Jadi kalian hafalin, kalau di soal itu diketahui diperkirakan homogen, kita pakai yang ini. Terus kalau pengujian identitas, berarti kita pakai yang tengah dong, gitu kan? 0,4 dikali N. Terus kalau kita pakai ekstrak, kita pakai 1,5 kali N. Gitu. Catatan lagi, ini pernah sih muncul ini di TO, bukan TO nasional, ini TO bimbel. Ini pernah muncul, jadi kalian harus tahu ya. Jadi catatannya adalah kalau kita pakai yang pola N,
Terus diketahui jika N-nya apabila N kurang dari sama dengan 4, maka sampel diambil dari tiap bahan. Jadi 4-4-nya itu dipakai. Diambil untuk sampling ya. Sedangkan untuk yang P sama R, itu hasilnya nanti semisal koma sekian atau berapa gitu, kita buletin ke atas. Lanjut ke nomor 12. Kita masuk ke ragaman kandungan. Nah, keragaman kandungan itu tuh adalah kayak nilai penerimaan. Jadi di mana zat aktif itu kurang dari 25 mg atau kurang dari 25% terhadap bobot tablet. Rumusnya kita pakai yang ini. Ini walaupun nggak sering muncul, tapi kalian harus tahu. Kayak merasa rugi dong ada soal muncul tiba-tiba ini. Kalian harus tahu, ini mudah kok sebenarnya. Jadi di mana M itu nilai rujukan, X itu rata-ratanya, terus K-nya itu nilai konstanta penerimaan. Nah, N itu, dia tuh kayak jumlah samplingnya berapa gitu. Kalau kita pakai N-nya itu adalah ketahui 10 semuanya 10 ya. Berarti kita pakainya yang 2,4. Sedangkan kalau N-nya itu 30, kita pakainya konstantanya 2,0. Terus, yang S kecil ini adalah simpangan baku. Kadang di soal itu juga cuma diketahuin ini aja sih 10, terus simpangan bakunya gitu. Kita terus diketahui juga zat aktifnya. Kita langsung kaliin aja K kali S gitu aja, biasanya gitu. Tapi kalian harus identifikasi soal bener-bener ya. Atau enggak nanti kita akan buat soal tentang ini deh. Lanjut ke randoman. Randoman ini muncul hampir setiap ujian, ini pasti muncul randoman, jadi kalian harus tahu. Cara perhitungannya seperti ini. Pasti kalian tahulah di S1 pasti pernah diajarin ini. Bobot ekstrak dibagi sama bobot simplicia dikali 100%. Lanjut ke porositas. Untuk porositas rumusnya sebagai berikut. 1 dikurang volume partikel dibagi volume bulk. Terus untuk evaluasi liquid densitas, kita pakai rumus ini. Yang perlu kalian ingat agar tidak tertukar adalah bahwa sampel itu ada di atas. Sampel ada di atas, sedangkan air dia di bawah. Ini harus kalian ingat. Karena kebanyakan mahasiswa itu tuh dia kebalik. Jadi dia salah perhitungannya. Jadi udah saya bilangin sekarang untuk kalian teman-teman bahwa untuk yang sampel itu selalu di atas. Sedangkan air di bawah. Jadi jangan sampai ketukar ya. Lanjut ke order reaksi. Di order reaksi yang sering muncul adalah rumus ini. Kalau ditanyanya adalah waktu kadaluarsa, order 0, kita pakai yang ini. Sedangkan kalau ditanyanya order 0, waktu paruh, kita pakai rumus yang ini. DO itu dosis ya, K itu eliminasinya. Terus kalau kita ditanya order reaksi 1, waktu kadaluarsanya kapan gitu. Kita pakai yang T90 0,105 dikali K dibagi K itu eliminasinya. Sedangkan untuk waktu paruh T setengah 0,693 dibagi K eliminasi. Yang sering muncul, sering banget itu yang ini. Sering banget muncul ini. Sebenarnya ada lagi rumus persamaan gitu. Dia pakai ln. Tapi di sini nggak saya tampilin karena itu jarang keluar ya. Terus yang sering keluar adalah yang begini. Ini sering banget keluar. Lanjut ke uji bioavailabilitas. Uji bioavailabilitas ini setiap ujian apoteker pasti muncul. Jadi kalian harus tahu juga. Jadi di uji bioavailabilitas itu ada absolut sama relatif. Yang dimana rumusnya jelas berbeda dong. Kalau yang absolut itu AUC-nya AUC PO per oral, atau di sini diketahui merek juga ya, itu selalu di atas, sedangkan injeksi itu di bawah. Terus selanjutnya dibalik, dosis itu di atas, dosis intravena itu di atas, atau injeksi. Terus ke bawahnya dibalik, dosis merek atau dosis per oral itu di bawah. Yang perlu kalian ingat, mudah ingat, kalau absolut itu injeksi di bawah gitu, sedangkan mereknya di atas.
Sedangkan kalau di aviabilitas relatif, AUC kopi itu di atas, terus AUC merek di bawah. Terus sebaliknya ini ditukar. Dosisnya itu ditukar. Kebalikan dari AUC-nya. Jadi kalian harus tahu ini relatif merek di bawah, absolut itu injeksi di bawah. Gitu. Lanjut ke penampak bercak KLT. Ini setiap ujian apoteker pasti muncul juga. Jadi kalian harus tahu. Jadi rumusnya ya seperti ini. Terus bagaimana sih cara ngapalnya biar nggak kebalik gitu. Nah, di KLT itu misal tertera ada sekian angkanya tertera gitu. Jadi untuk angka yang kecil itu di atas, angka yang kecil itu di atas, angka yang besar itu di bawah. Jadi gitu perhitungannya. Biar kalian nggak terbalik terus bingung apa sih ini gitu kan. Itu udah saya beritahu. Semoga bermanfaat ya. Terus resolusi daya pisah. Resolusi daya pisah ini kemarin di periode Juli muncul 1 kali. Kalian perhitungannya 2 kali TR. TR itu waktunya. 2 kali waktu TR-nya. Terus dibagi sama lebar puncak pertama ditambah lebar puncak kedua. Ini biasanya di rumusnya W1, W2 gitu. Tapi untuk kalian saya tulisin aja sekalian biar kalian tahu oh itu tuh lebar puncak gitu. Kalau di rumusnya W1, W2 gitu biasanya tuh. Lanjut ke RSD. RSD itu menghitung relative standard deviation. Ini kemarin muncul juga di Juli. RSD itu standard deviation dibagi sama rata-rata dikali 100%. Lambert Beer kemarin muncul. Walaupun ini di TO itu jarang muncul sih, tapi di ujian ini muncul kemarin. Perhitungannya sebagai berikut. Jadi kalian harus pahami, kalian harus tahu apa sih Lambert Beer itu gitu. Lanjut ke BSA. BSA ini munculnya sering muncul banget, bahkan setiap ujian pasti sering muncul banget ini. Jadi perhitungannya adalah BSA TB dalam satuan cm dikali BB dalam satuan kilogram per 3600. Untuk CPK perhitungannya pakai rumus seperti ini nggak sering muncul sih. Tapi kalian harus tahu. Karena kemarin juga ini muncul di ujian Juli 2023. Rata-rata batas ke pertama dikurang batas kedua dibagi 3 kali SD standard deviation. Cara ngingetinnya biasanya di sini tuh dia lebih besar nilainya, lebih besar dikurang nilai yang kecil di sini. Terus lanjut ke 23. Kecepatan alir. Kecepatan alir ini mudah rumusnya. Perhitungannya sebagai berikut, ini bobot gram dibagi sama detik. Jadi kalian harus tahu. Ini soal-soal seperti soal-soal bonus sih kalau ujian gitu. LOD kemarin untuk yang sesi 1 sama sesi 3 itu seingat saya itu nggak muncul sih. Tapi kalau ini yang muncul, LOQ ini muncul. LOD yang nggak muncul kemarin. Jadi LOQ itu muncul. Perhitungannya adalah 10 kali SD dibagi slope. Itu tuh untuk menentukan batas kuantitas. Sedangkan kalau LOD itu menentukan batas deteksi. Rumusnya 3 dikali SD per slope. Bedanya adalah di 10 sama 3. LOQ pakai 10, LOD pakai 3. Nah, ini nilai tukar. Nilai tukar ini sering dipakai untuk nilai tukar supositoria. Cara perhitungannya pakai rumus ini, berat zat aktif dikurang berat basisnya. Jadi kalian harus tahu, ini rumus singkatnya gini. Kalau panjangnya ribet, jadi ini rumus singkatnya gini aja. Kalian harus menghitung berapa sih zat aktifnya, berapa basisnya. Itu dikurangi nanti diketahuin nilai tukarnya.
Lanjut ke penentuan kadar. Nah, penentuan kadar itu sebenarnya banyak untuk penentuan kadar, tapi yang sering muncul itu cuma dua ini, titrasi sama regresi linier. Untuk yang titrasi, penentuan kadar ya seperti gini-gini aja. Ini sering muncul banget gitu. Terus untuk yang regresi linier, ya Y, BX plus A. Y, 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 A, B, BX. Rumusnya gini, atau bisa kalian lihat di video saya sebelumnya ya. Itu udah saya jelasin beberapa menit gitu. Di situ ada beberapa tipe jenis regresi linier, bisa kalian lihat. Masuk di nomor 28, kita bahas Esser, terus 29 Esser. Jadi kemarin dua ini muncul banyak. Jadi kalian ingat juga ini. Untuk yang Esser itu adalah biaya dikurang efektivitas, itu biaya obat ya, ini biaya obat, terus efektivitas tuh biasanya satuannya hari, berapa hari gitu dirawatnya. Sedangkan kalau Esser kita pakai biaya A dikurang biaya B dibagiin sama efektivitas A, efektivitas B. Ini biasanya dari biaya obat A berapa, biaya obat B berapa, berapa hari gitu. Ini biasanya lebih besar ya, lebih besar, kecil gitu. Ini efektivitasnya ini dalam satuan persen biasanya gitu. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang udah menyimak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan tetap selalu semangat, jangan pernah putus asa. Jangan nanti untuk belajar, kalian pasti bisa semua. Amin. Oke, bye-bye kawan.